Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Rapi Bugis Official. Sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani Makassar. Namun sebelum lanjut sobat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas dukungannya. Di depan ini kita akan belok kanan ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Kita belok kanan di sini guys, di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sebelah timur ya, sebelah timur lapangan Karebosi Makassar. Sekarang kita di Jalan Sudirman. Makassar ini cukup padat kendaraan sobat. Lagi lampu merah, bentar lagi kita akan lanjut. Oke, sudah hijau, kita lanjutkan guys. Masih posisi di Jalan Sudirman. Pas kita sekarang berada di depan Rumah Sakit Pelamonia, Rumah Sakit Angkatan Darat. Di depan sedikit saya akan belok kiri. Sedikit lagi pas ada lampu jalan, saya akan belok kiri di depan sini. Mudah-mudahan kita bisa langsung, masih hijau. Sayangnya kita dapat lampu merah, kita harus berhenti. Belok kiri langsung kayaknya. Oke, belok kiri langsung boleh. Nama jalannya di sini adalah Jalan Gunung Tinggi Mae. Jalan Gunung Tinggi Mae. Ini masih wilayahnya juga Rumah Sakit Pelamonia di sebelah kiri. Di depan saya akan belok kiri
Itu di Jalan Gunung Merapi. Sedikit lagi. Sedikit lagi guys. Cuma ini agak macet. Ini ada di depan ibu-ibu lagi pakai bentor, becak motor. Tidak pakai helm dia guys, padahal mestinya pakai helm. Oke, maju, kita maju. Di depan ini mau kiri mau kanan sama saja, itu Jalan Gunung Merapi. Jalan Gunung Merapi di Makassar ini adalah pusat toko alat-alat listrik. Jalan Gunung Merapi ini. Jadi pusat perdagangan alat-alat listrik. Jadi kiri kanan jalan ini dipenuhi oleh toko-toko alat listrik. Nah, di Makassar pusatnya di sini. Kita belok kiri. Kita sudah memasuki Jalan Gunung Merapi. Oke, kita parkir dulu sejenak. Jalan ini menuju ke Makassar Mall, yang biasa orang Makassar sebutnya Pasar Sentral. Kala Group, perusahaannya mantan Wapres 2 kali. Di depan kita akan belok kanan ke arah Jalan Wahidin Sudirohusodo. Dulu nama jalannya Jalan Irian, tapi belakangan dirubah menjadi Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, kita belok kanan. Jalan Wahidin Sudirohusodo
namanya Jalan Iria. Kalau di jalan ini, sepanjang jalan ini kiri kanan banyak toko yang menjual peralatan seperti pompa air, mesin molen dan sebagainya. Di sini pusatnya. Di Makassar pusatnya di sini. Pusat penjualan mesin pertanian. Kemudian di ujung jalan ini ada di situ supermarket yang khusus menjual peralatan, namanya Jameson. Segala macam merek mesin pertukangan dan sebagainya itu banyak dijual di tempat ini. Nanti saya mau singgah sebentar, mau parkir, mau beli sesuatu, mau beli roda untuk meja. Mudah-mudahan tokonya belum tutup. Jameson. Ini sudah jam 5-an, khawatirnya sudah tutup. Sekarang kita berada di Jalan Tentara Pelajar. Depan sana ada apa namanya, pusat grosir yang biasa disebut pusat grosir Butung. Di sini barang-barangnya adalah ya sarung, depan kita akan belok kanan. Tidak ada lampu jalan guys, jadinya semrawut begini. Oke, kita sudah lulus, kita lanjutkan.
kita akan ikuti sampai ujungnya ini, di ujung jalan. Ini nama jalannya apa ya? Karena dari arah sana jalan penghibur, kayaknya masih jalan penghibur di sini. Masih jalan penghibur guys. Kita akan belok kanan masuk ke jalan tol. Jalan tol, nama jalannya Jalan Tol Reformasi. Kenapa disebut Jalan Tol Reformasi? Karena awal-awal pembangunan jalan tol ini adalah pada saat reformasi. Ketika itu pemerintahan Orde Baru pada saat itu jatuh, akhirnya kan era reformasi dibangun ini, makanya nama jalannya adalah Jalan Tol Reformasi. Kita lanjutkan. Cuma di depan kita mau singgah top up kartu unik atau kartu elektrik. Kita top up dulu. Depan. Khawatir nanti tidak cukup guys. Oke guys, kita lanjut di Jalan Tol Reformasi. Selanjutnya kita akan masuk pintu tol. Cukup panjang antrian kalau sore. Kenapa? Karena rata-rata orang masuk tol gara-gara di pusat kota itu rawan macet. Apalagi jam-jam segini, jam-jam pulang kantor itu macet. Makanya banyak yang lewat jalan tol.
dengan resiko tentunya kita harus membayar. Kalau ke kediaman saya itu lewat tol itu ya 20.000 lah, 2 kali gesek masing-masing 10.000, 20.000 lah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan. Ini ada yang baru dibangun lagi, jalan layang. Ini belum difungsikan, sobat. Ini jalan layang ini yang ada di sebelah kiri. Jalan layang ini menuju ke Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Baru, Makassar Newport. Ini jalan layangnya. Itu belum diresmikan. Jangan nanti yang resmikan presiden. Kita keluar dari tol Reformasi, kita akan masuk ke jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sutami. Nah, ini dia jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami, jalan tol juga. Banyak agak rame, guys. Kenapa? Karena rata-rata orang memilih jalan tol di sore hari menjelang maghrib karena kemacetan di tengah kota, menghindari kemacetan. Bisa juga kita keluar ke belok kiri kalau kita mau terhindar dari pembayaran tol. Tapi masalahnya kadang-kadang macet di dekat terowongan. Karena ada 3 terowongan di sini. Sepanjang jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sutami ini ada 3 terowongan. Biasanya di mulut terowongan itu macet biasa kemacetannya panjang. Makanya kita memilih tetap berada di jalan tol. Sekalipun dengan resiko tentunya kita harus membayar lagi di gerbang tol. Tapi itu tidak apa-apa daripada kita justru masuk di tempat kemacetan.
Oke guys, kita lanjut dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, lama kita ketemu lagi di gerbang tol untuk pembayaran lagi. Jadi kita tinggal tempelkan kartu unik atau kartu elektronik. Memang kelihatan padat yang masuk ke jalan tol ini, sobat. Lumayan padat lah. Cukup banyak kendaraan yang memilih jalur masuk ke tol. Nantinya kita akan sampai ke ujung jalan tol ini pas di underpass menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kita gesek lagi kartu uniknya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan guys perjalanan di jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sutami. Profesor Dr. Insinyur Sutami ini adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum di masa Orde Lama kalau nggak salah. Ya, di masa Orde Lama kayaknya. Zaman Soekarno. Menteri Pekerjaan Umum yang hidupnya bersahaja menurut sejarah begitu. Dia hidup sederhana, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi betul-betul ya, hanya gajinya yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Kita gas dan guys, kita tambah kecepatan, kita melewati beberapa kendaraan.
Oke guys, sudah sampai di ujung tol. Jadi di sini di depan ini ada underpass. Underpass kalau kita ambil jalur ke kiri ke arah Kota Maros. Ke arah Kota Maros. Kita ambil posisi kanan karena kita akan belok kanan. Kalau kita ambil lurus, jalur lurus itu ke arah Maros. Nah, sementara ini kita akan memutar di depan. Di depan itu ada bundaran. Kita akan memutar di situ. Di bawahnya itu ada jalan itu underpass dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan ke arah Kota Maros. Jadi pemerintah membangun di sini untuk mengurai kemacetan karena sebelum underpass ini ada luar biasa kemacetan di wilayah sekitar bandara ini. Alhamdulillah setelah ada underpass perjalanan bisa lancar. Kalau sebelumnya orang yang mau ke bandara, kalau persiapannya 1 jam dari arah kota, 1 jam lalu mau menuju bandara, pasti akan ketinggalan pesawat. Nah, dengan adanya underpass ini bisa lebih cepat sampainya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan memutar di bundaran. Bundaran depan ini kita akan memutar ke arah kanan. Di posisi ini di bawah kita ada jalan, ada underpass di bawah, ada terowongan. Terowongannya itu 2 jalur, kiri dan kanan, 2 petak lah, sehingga tidak perjalanan dari arah ke kota atau arah dari daerah itu lancar. Kita memutar di sini. Kalau kita ke kiri masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Oke guys, sampai di sini. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini, channel Raffi Bugis Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten berikutnya.